Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Najwa Ahmad Ramadan dari kelas reguler D, Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Bandung. Saya akan mempresentasikan fenomena kelompok hedonisme, materialisme, dan pragmatisme. Mata kuliah studi Islam, dosen Bapak Agung Tirta Wibawa SSOS MAG. Satu, apa sih yang dimaksud dari hedonisme, pragmatisme, dan materialisme tersebut? Hedonisme, pragmatisme, dan materialisme adalah dampak-dampak yang disebabkan oleh globalisasi. Ketiga dampak ini adalah dampak negatif dampak tersebut yang ada di negara kita sekarang ini, yang dikarenakan terkontaminasi dengan westernisasi atau budaya yang kebarat-baratan. Hedonisme. Selanjutnya adalah hedonisme. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama hidupnya. Pengertian hedonisme hampir serupa dengan materialisme, tetapi hedonisme lebih memaju pada penghamburan materi, berpura menjalani hidup sebebas-bebasnya demi memenuhi hawa nafsu yang tanpa batas. Contoh, orang remaja mempunyai orang tua yang kaya raya dan selalu menghambur-hamburkan uangnya demi mendapatkan kepuasan duniawi dan senang-senang. Dari contoh ini kita bisa melihat bahwa remaja tersebut dengan instannya mendapatkan apa yang ia inginkan, tetapi ia tidak tahu apa kepuasan yang diperjuangkan dari nol. Dari yang tidak mempunyai apa-apa menjadi ada yang dan besar. Selanjutnya ada pragmatisme. Pragmatisme adalah sebuah konsep yang mementingkan sisi praktis dibandingkan sisi manfaat. Dengan kata lain, pragmatisme lebih mementingkan hasil akhir daripada nilai normal yang dianggap masyarakat. Atau bisa dibilang bahwa pragmatisme menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Contohnya, tawuran pelajar juga merupakan hidup yang pragmatisme karena mengutamakan praktisan dalam mencapai tujuan untuk menyelesaikan masalah. Dalam contoh ini pun sudah menyimpang jauh dari ideologi kita, Pancasila, yang terdapat pada sila keempat, yang di mana kita harus mengutamakan wilayah bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Selanjutnya ada materialisme. Materialisme adalah pandangan hidup yang semata-mata hanya mencari kesenangan, kekayaan, atau kebenaran. Merupakan satu-satunya tujuan hidup atau nilai tertinggi. Materialisme juga mengesampingkan nilai-nilai rohani. Bahkan materialisme tidak mengakui adanya budaya immaterial atau adanya Tuhan. Contohnya, seseorang dengan pekerjaan jabatan yang bagus, ia percaya hanya itulah yang bisa menghidupinya. Dalam contoh ini, orang tersebut hanya semata-mata mencari dan mementingkan materi tanpa mengingat Tuhan. Dia lupa bahwa pekerjaan, jabatan, rezeki, Tuhanlah yang mengatur. Kedua, ada jenis-jenis hedonisme. Jenis-jenis hedonisme. Jenis-jenis hedonisme, ideologi hedonisme yang ada di tengah-tengah masyarakat terbagi menjadi 3 macam, yaitu psikological hedonisme, evaluatif hedonisme, dan radicalizing hedonisme. Psikological hedonisme. Jenis hedonisme ini menganggap bahwa manusia diciptakan secara lahiriah menginginkan kesenangan. Secara naluri, manusia itu memang mempunyai sifat yang mengakhiri rasa sakit serta juga penderitaan. Selanjutnya ada evaluatif hedonisme. Kemudian jenis hedonisme yang satu ini menganggap bahwa kesenangan merupakan apa yang seseorang inginkan.
nak kejar. Dalam konsep evaluasi hedonisme, hanya kesenangan yang berharga serta rasa sakit yang tidak kesenangan merupakan hal yang mengecewakan atau dianggap sebagai sesuatu yang tidak layak untuk dirasakan oleh manusia. Selanjutnya ada rationalizing hedonisme. Jenis hedonisme yang terakhir memiliki pandangan bahwa seseorang mencari kesenangan, tapi juga memahami konsekuensi yang mereka terima. Contohnya, seorang mengonsumsi zat zat nab zat nab nafza untuk mencari kesenangan dan melepaskan beban masalah sejenak. Tapi para pengguna tahu hal tersebut buruk untuk kesehatan dan juga bisa membawanya karena pidana. Ketiga, ada dampak hedonisme. Dampak hedonisme adalah perilaku dan gaya hidup hedonisme yang dianut juga akan memberikan dampak pada dirinya juga lingkungan sekitar. Sayangnya, dampak yang muncul dari perilaku hedonisme ini cenderung negatif. Selanjutnya ada individualisme, adalah seseorang yang memiliki perilaku dan gaya hidup hedonisme cenderung individualis atau juga mementingkan diri sendiri lebih penting dari orang lain. Selanjutnya ada konsumtif, kebiasaan membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Dalam dampak buruk dari hedonisme, hal tersebut dilakukan hanya untuk semata-mata sebab suka berbelanja. Selanjutnya ada egois, adalah seorang yang memiliki gaya hidup atau perilaku hedonisme biasanya lebih mementingkan diri sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Selanjutnya cenderung pemalas. Sebagian orang yang terjerumus hedonisme yang juga lebih cenderung menjadi seorang yang pemalas serta tidak menghargai waktu. Yang keempat, apa itu paganisme? Apa sih paganisme? Adalah sebuah konsep yang mementingkan sisi praktis dibandingkan sisi manfaat. Dengan kata lain, pragmatisme lebih mementingkan hasil akhir daripada nilai-nilai normal yang dianut masyarakat. Atau bisa dibilang bahwa pragmatisme menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Contoh kecil pragmatisme mahasiswa yang terjadi di universitas adalah ketidakjujuran akademik. Permasalahan ini merupakan permasalahan yang sangat asik yang terjadi dalam dunia pendidikan. Misalnya, dalam menempuh ujian, banyak sekali mahasiswa yang berperilaku curang. Dalam ujian tersebut membuat contekan, mereka menulis ringkasan pelajaran dalam kelas kecil. Selanjutnya, yang kelima, ada materialisme. Materialisme adalah pandangan hidup yang semata-mata hanya mencari kesenangan dan kekayaan. Keberadaan merupakan satu-satunya tujuan atau nilai tertinggi. Jadi paham materialisme, setidaknya ada 5 ideologi yang menjadi dasar keyakinan paham ini. Segala yang ada wujud berasal dari satu sumber, yaitu materi madah. Tidak meyakini adanya alam gaib. Menjadikan panca indera sebagai satu-satunya alat mencari ilmu. Memposisikan ilmu sebagai pengganti agama dalam meletakkan hukum. Menjadikan kecondongan dan tabiat manusia sebagai akhlak. Seorang dengan pekerjaan jabatan yang bagus, ia percaya hanya itulah yang bisa menghidupinya. Kesimpulan, tidak semua pengaruh globalisasi itu buruk, tetapi semua yang buruk itu abu-abu dan tersamarkan, maka dari itu kita harus berhati-hati dalam memilih atau menyaring yang baik dan yang buruk. Dan terima kasih. Selebihnya, jika ada yang
kata-kata yang kurang mohon maaf dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.